worship you, oh God. Let's lift him up from glory to glory. Shalom manusia yang perkasa. Shalom. Mari kita menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari kita menaikkan ucapan syukur untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita dapat berkumpul di rumah kami masing-masing, menikmati dan menyiapkan hati kami untuk menerima firman. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk pagi hari yang indah. Terima kasih untuk setiap kesehatan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih oleh karena anugerah-Mu kami melewati hari-hari kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena firman-Mu yang menopang setiap hidup kami. Kami mau menikmati-Mu pagi hari ini. Roh Kudus pimpin setiap kami. Bawa kami lebih dalam lagi menikmati firman-Mu. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.
Kami ada karena anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu kami hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan dengan segenap hatimu. Kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji
telah menebus setiap dosa kami, bahkan memberikan hidup yang baru. Terima kasih. Syirapatennya orang ramaya syirerererere. We give you praise, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup di dalam setiap kami. Haleluya, syukur bagimu Tuhan. Haleluya, bersyukur, ku bersyukur, tak dapat ku balas kebaikanmu. Ku bersyukur, ku memujimu. Yesus, kau ku sembah selamanya. Ku bersyukur, ku bersyukur, tak dapat ku balas kebaikanmu. Ku bersyukur, ku memujimu. Yesus, kau ku sembah selamanya. Ku bersyukur, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau bukan karena pribadi-Mu, kami tidak dapat hidup sampai hari ini. Terima kasih Allah yang hidup. Yesus, kau ku sembah selamanya. Yesus, kau ku sembah selamanya. Yesus, kau ku sembah selamanya. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan haleluya, amin. Shalom manusia Allah yang perkasa. Silakan berikan salam kepada kiri kanan depan belakangmu. Katakan Tuhan Yesus baik. Sebab Dia Tuhan telah memberikan kuasa-Nya untuk kita. Katakan ku diberi kuasa, kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh.
perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Biar musik memuji nama Tuhan. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Tenangkanlah pikiran dan hatimu. Fokuskanlah hanya kepada firman. Sebab Tuhan yang kita punya, Dialah Tuhan yang setia. Dialah sumber kekuatan kita. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku.
jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagi kami, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Terima kasih sayang, Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih untuk korban penebusan. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, manusia yang perkasa. Mari kita bersahati mendeklarasikan iman kita. Bapak Ibu Saudaraku, angkat tangan kananmu bersama dengan saya, ikuti kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, aku adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh, aku adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tidak pernah beranjak, yang tidak pernah berkesudahan ke atas kami semua, yang telah beroleh kasih, karunia, anugerah, dan kemurahan-Mu di dalam Kristus. Kami bersyukur untuk Roh-Mu, kami bersyukur untuk hidup kekal, kami bersyukur untuk anugerah, perlindungan, dan pemeliharaan-Mu yang sempurna atas kami semua. Terima kasih Bapa.
Dan sekarang kami buka hati, pikiran kami untuk mendengar firman-Mu yang akan menuntun, mengarahkan, bahkan menghidupkan menjadi karakter, menjadi realita yang kami alami. Olehnya Roh Kudus Tuhan yang mulia, kami mengandalkan-Mu, pimpin pemberitaan firman-Mu ini, Engkau mencerahi dan mengukirkan firman-Mu di setiap hati kami semua. Kami buka hati, kami sambut firman-Mu, kami sambut pelayanan-Mu, Roh Kudus yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Para kekasih Kristus, manusia Allah yang perkasa, di tengah situasi pandemi yang sedang melanda seluruh muka bumi ini, dan bahkan di sepanjang seluruh hidup kita, saudaraku, dalam menjalani hidup kita di muka bumi ini sebagai duta Kristus, kita tidak boleh kehilangan arah dan tuntunan yang berasal dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam situasi apapun, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita tidak boleh melupakan akan kebenaran arahan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu firman-Nya ini. Apakah dalam situasi keadaan aman-aman saja, ataupun dalam situasi yang genting dan mendatangkan hal-hal yang membuat orang panik, kita tidak boleh melupakan arahan dan tuntunan Tuhan, yaitu firman-Nya, buku manual kita. Dalam segala keadaan, Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, secara khusus pandemi ini, kita tidak boleh menomorduakan Tuhan. Kita tidak boleh menomorduakan apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Jangan mengandalkan hal-hal yang lain dengan mengabaikan Tuhan, atau dengan kalimat yang lebih tegas, jangan menomorduakan Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam segala situasi. Nah, untuk itu Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, kebenaran pada pagi hari ini akan menuntun kita bagaimana mengatasi situasi pandemi ini, secara khusus berkenaan dengan kesehatan tubuh kita ini, kesehatan jasmani kita. Ingat, sekali lagi saya mengingatkan kita semua manusia Allah yang perkasa. Alkitab sudah dengan tegas mengatakan, orang benar hidup oleh iman. Kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Kita adalah orang yang sudah memperoleh kebenaran di dalam iman kepada Kristus. Maka dalam menjalani hidup keseharian kita, kita tidak bisa menggunakan arahan, tuntunan, atau pimpinan yang lain. Kita tidak harus hidup berdasarkan iman. Berdasarkan firman Allah yang tertulis ini. Firman Allah yang kita percayai, yang kita terima menjadi iman kita. Firman inilah menjadi dasar hidup kita. Untuk jadi orang benar saja kita harus melalui iman. Apalagi untuk hidup berjalan tetap dalam status orang benar. Bapak Ibu Saudaraku, status orang benar sebuah status yang sangat luar biasa, membuat kita memiliki sebuah persekutuan, kesatuan dengan Allah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, di kondisi situasi ini, yuk mari kita selalu menomorsatukan Tuhan, mengutamakan firman-Nya. Sebab di dalam firman-Nya inilah Tuhan memberikan tuntunan dan arahan, bahkan penyataan kekuasaan, anugerah dan pertolongan dan anugerah kasih karunia-Nya kepada setiap kita anak-anak-Nya. Nah, dalam situasi pandemi ini Bapak Saudaraku, bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh ini? Bagaimana kita bisa menjaga supaya tubuh ini tetap sehat dan tidak bisa dikalahi oleh situasi apapun, termasuk sakit, penyakit, virus atau apapun. Nah, untuk itu Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, yang pertama saya ingin mengajak kita melihat ke belakang secara basic, secara dasar. Bahwa ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, Dia memberikan tubuh kepada manusia. Supaya roh dan jiwanya itu bisa mendiami tubuhnya, untuk kediaman roh dan jiwanya. Tuhan Allah menciptakan tubuh kita ini Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, dirancang begitu rupa untuk bisa mengatasi ancaman-ancaman dari luar yang berusaha untuk merusak tubuh ini. Kita ketahui persis seperti liver kita berfungsi untuk menciptakan dalam diri kita sebuah ketahanan tubuh untuk mengatasi racun. Ginjal juga sama. Sel darah putih kita juga sama.
bisa mendatangkan antibodi untuk mengatasi berbagai virus dan tantangan. Jadi Bapak Saudaraku, secara sederhana di dalam tubuh fisik ini Tuhan ketika menciptakan kita, dia sudah merancang begitu rupa agar tubuh ini bisa survive dalam menghadapi segala tantangan. Apakah itu berupa hal-hal yang bersifat sakit penyakit ataupun yang disebabkan oleh virus-virus yang kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata, saudaraku. Tuhan Allah sudah mendesain begitu rupa. Bahkan setiap makanan yang kita makan ada kandungan zat-zat yang tidak baik untuk tubuh ini. Allah sudah merancang begitu rupa. Ada penyaringnya yang menolong kita, saudaraku. Tapi oleh karena kejatuhan manusia dalam dosa, fungsi sistem tubuh ini menjadi berkurang dan sangat terbatas, Bapak Saudaraku. Dan itu terbukti dengan batas umur yang manusia miliki di muka bumi ini selama dia mendiami tubuh ini. Apalagi ketika kita mengingat, saudaraku, dikasih Tuhan, bahwa bukan saja semata-mata karena Tuhan merancang tubuh ini dengan sistem yang bisa menjaga dirinya sendiri, tapi lebih dari itu roh dan jiwa kita, roh kita yang berasal dari Allah itu memiliki hubungan dengan Allah bisa menopang tubuh ini. Tapi oleh karena, saudaraku, kasih Tuhan, karena kejatuhan Adam ke dalam dosa membawa seluruh manusia keturunannya ikut terlibat di dalamnya atau ikut mengalami akibat yang sama. Sehingga akhirnya penopang sumber hidup dari Tuhan Allah itu menjadi tidak bisa digapai oleh tubuh ini. Apa yang terjadi setelah begini, Bapak Saudaraku dikasih Tuhan? Tentu manusia pada akhirnya berusaha dengan akal pikirannya, dari pengalaman hidupnya. Bagaimana dia coba mempertahankan tubuhnya dari serangan sakit penyakit. Dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang dibutuhkan tubuhnya. Dan seiring perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran secara khusus dan penemuan obat-obat, maka manusia menemukan bagaimana bisa menolong manusia mempertahankan tubuhnya dalam kondisi paling tidak bisa bertahan dalam durasi, dalam keadaan waktu hidup dalam situasi tertentu. Bapak Ibu Saudaraku, tapi bagaimanapun juga sumber itu menjadi sangat terbatas. Menjadi sangat terbatas. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, dengan kalimat simpelnya adalah secara basic, secara dasar Tuhan telah menciptakan tubuh jasmani kita ini untuk sanggup mengatasi hal-hal yang mengancam keberlangsungan hidup kita. Tapi oleh karena kejatuhan manusia dalam dosa, maka seluruh fungsi organ tubuh kita menjadi tidak maksimal dan terbatas. Kemudian karena tidak sanggup lagi mengakses sumber penopang kehidupan, akhirnya manusia pada umumnya mengandalkan ilmu kedokteran, obat-obatan yang ditemukan manusia di dunia ini yang sangat terbatas manfaat gunanya itu. Itu secara basic, Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Namun bagi kita yang sudah menjadi milik Kristus Yesus, bagi kita yang sudah dilahirkan kembali, bagi kita yang sudah dipulihkan hubungan kita dengan Pencipta setelah kejatuhan Adam dan Hawa, kita kembali dibawa bukan saja seperti semula seperti Adam sebelum dalam dosa, tapi lebih dari itu. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi Tuhan Juru Selamat kita lewat pengakuan mulut percaya dengan hati. Kita dilahirkan dari Allah. Kita memiliki sebuah persekutuan yang erat hidup dari hidupnya. Alkitab mengatakan kepada kita dalam kaitan dengan Kristus dan kepala kita. Kita adalah anggota tubuhnya. Daging dari dagingnya, tulang dari tulangnya. Efesus 5 ayat 30 beritahu kepada kita dalam teks aslinya, Bapak Saudaraku. Jadi bagi kita yang sudah menjadi milik Tuhan, yang memiliki hubungan hidup, penopang utama sumber hidup kita Tuhan Allah kita. Kita harus menyadari keberadaan diri kita. Kita tidak cerdas kalau kita mengandalkan apa yang diajarkan oleh manusia pada umumnya yang telah jatuh dalam dosa untuk menopang tubuh hidupnya. Sedangkan sementara kita memiliki sumber penopang yang tak terbatas. Sebuah tindakan yang kurang cerdas, saudaraku dikasih Tuhan. Jadi sekali lagi, bagi kita umat Tuhan memiliki persekutuan dengan Tuhan, sumber hidup kita, saudaraku, kita jangan mengadopsi dan mengikuti jalan dunia ini dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Kita harus menyadari apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita, saudaraku dikasih Tuhan. Jadi dengan kata lain kita harus kembali kepada buku manual kita, penuntun kita, kitab suci ini, Alkitab ini.
Yaitu firman Tuhan yang tadi saya sudah kutip di dalam 2 Timotius 3 ayat ke-16. Firman Tuhan itu bermanfaat guna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman inilah. Bahkan Bapak Saudaraku dikasih kalau kita membaca di dalam suratan Rasul Yakobus, saudaraku dikasih Tuhan, di pasal yang kelima. Pasal yang kelima ayat yang ke-13 memberitahu kepada kita berkenaan dengan kesehatan tubuh ini. Dia mengatakan, dia memberikan arahan kepada kita. Firman Tuhan memberikan petunjuk kepada kita yang berkata demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, garis bawahi, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi dengan sangat jelas Alkitab berikan arahan kepada kita. Kalau kita ada yang sakit, maka yang pertama kali kita harus mengikuti arahan firman Tuhan ini. Bukan berarti pergi ke dokter, gunakan obat itu tidak boleh, bukan. Tapi tuntunan utama kita adalah manusia ilahi, kita adalah umat Allah. Allah memberikan tuntunan yang jelas. Dia mengatakan, kalau di antara kamu ada yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua. Siapa para penatua? The elder siapa? Orang para tua-tua, para pelayan Tuhan yang sungguh memiliki kebenaran firman Allah. Tentu ini dasarnya harus dengan iman. Harus dengan iman. Harus dengan percaya. Kalau hamba Tuhan atau gembala pelayan Tuhan mendoakan orang sakit berdasarkan firman ini, bahwa Tuhan pasti meneguhkannya. Dan yang mendoakan pasti percaya. Nah, harus percaya. Dan yang minta didoakan juga harus beriman, saudara. Ini arahan Tuhan. Arahan Tuhan. Tapi sayangnya kebenaran firman ini tidak begitu dipentingkan oleh umat Tuhan. Sehingga ketika mereka mengalami serangan terhadap tubuh jasmaninya, maka mereka mencari sumber lain, penuntun lain untuk mendapatkan pertolongan. Itu bukan jalur yang utama, saudaraku. Kalau kita ke dokter berobat, kalau saya boleh mengatakan sebuah kalimat yang sangat tegas, walaupun tidak mungkin diterima oleh semua orang, tapi saya harus mengatakan dengan apa adanya, saudaraku. Sebenarnya ke obat dan ke dokter itu ada jalur di mana kita sudah tidak bisa menggapai sumber pertolongan ilahi. Itu jalur umum yang ada di muka bumi ini buat mereka-mereka yang tidak bisa menggapai anugerah Tuhan. Tentu bagi kita yang sudah beroleh anugerah dalam Tuhan, harusnya kita tidak mengulangi kesalahan atau tidak melakukan seperti orang dunia melakukannya. Mari kita menomorsatukan Tuhan mengikuti firman-Nya, karena firman-Nya itu tidak mungkin salah. Firman-Nya adalah benar dan bawa kita kepada realita kesehatan yang sesungguhnya. Nah, oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita bisa menjaga tubuh ini tetap sehat? Maka kita harus menyadari apa yang firman Tuhan katakan tentang tubuh jasmani kita. Kita harus mengetahui apa yang firman Tuhan katakan tentang tubuh jasmani kita. Kita tidak boleh membiarkan sakit penyakit atau kelemahan menguasai tubuh ini. Oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, baiklah dalam waktu singkat ini saya akan berikan beberapa arahan saudara firman Tuhan bagaimana kita bisa menjaga supaya tubuh kita tetap sehat dengan bersumber kepada Tuhan dan firman-Nya. Saya ulangi lagi kalimat penuntun tadi saudaraku, apa kata firman Tuhan tentang tubuh jasmani kita? Bolehkah sakit penyakit dan kelemahan berkuasa atas tubuh ini? Tentu tidak boleh saudaraku. Kenapa? Paling tidak ada beberapa alasan. Yang pertama saudaraku dikasih Tuhan, Alkitab jangan jelas mengatakan bahwa tubuh kita telah disembuhkan, dilepaskan dari sakit penyakit dan kelemahan. Sebab di dalam karya penebusan keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita,
tubuh juga termasuk di dalamnya, di dalam karya penyelamatan Tuhan itu sendiri. Walaupun saudaraku tubuh kita ini memang Tuhan sudah tetap putuskan ini tidak akan mewarisi kerajaan Allah, tapi akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Tapi paling tidak sementara kita masih di bumi ini, sementara roh kita dan roh Tuhan mendiami tubuh ini harus berfungsi maksimal untuk memenuhi apa yang Allah kehendaki, panggilan Allah dalam hidup kita. Paling tidak dalam hal itu saudaraku. Jadi yang pertama, tubuh kita telah disembuhkan, dilepaskan dari sakit penyakit di dalam karya penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah untuk itu saudaraku, saya ajak kita mengingat kembali tentang apa yang firman Tuhan katakan sebelum Kristus menggenapi akan karyanya ini, yang tercatat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-5 berbunyi demikian. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5 demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak termasuk hitungan. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, garis bawahi, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi ia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi ratusan tahun sebelum Kristus datang menggenapi akan tugas Mesias ini, saudaraku dikasih Tuhan, Nabi Yesaya atau Tuhan sudah menyampaikan akan berita ini kepada Nabi Yesaya yang dituliskan kepada kita berupa kitab nubuatan. Nah ketika Tuhan datang saudaraku dikasih Tuhan, Rasul Matius mencatat dengan tepat bahwa Kristus menggenapi akan nubuatan ini, secara khusus yang kita bicara tentang kesehatan ilahi ini atau kesehatan jasmani ini. Yang dikatakan kepada kita dalam Matius saudara-saudaraku pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, yang dicatat saya mulai ayat 16 mengatakan, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. 18 Rasul Matius dalam pimpinan Roh Kudus mengatakan hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan-kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Bapak saudaraku, jadi Rasul Matius melihat, mengingat kepada nubuatan Nabi Yesaya. Dia melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan semua orang yang sakit yang datang kepadanya, melepaskan mereka terikat dari kuasa gelap. Maka dia mengatakan hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan-kelemahan kita dan menanggung sakit penyakit kita. Hal yang sama saudaraku dikasih Tuhan dalam pimpinan Roh Tuhan. Hal itu juga dinyatakan kepada Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama pasal 2 ayat 24 yang berbunyi demikian. Yang mengacu kepada nubuatan Yesaya tadi. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Memang utamanya berbicara tentang penebusan, penyelesaian dosa. Tapi jangan lupa Pak saudaraku dikasih Tuhan, perkara dosa itu lebih besar dari perkara sakit penyakit atau kelemahan tubuh. Sebab harus diakui terjadinya sakit penyakit bahkan kematian itu bermula dari adanya dosa. Dosa inilah membuat manusia terputus dari sumber hidupnya. Sehingga ketika manusia terputus dari sumber hidupnya yaitu Tuhan Allah itu sendiri, maka datanglah kerusakan, sakit penyakit sampai kepada kematian jasmani. Bahkan kepada kematian atau penderitaan roh dan jiwanya kekal selama-lamanya. Tapi kita bersyukur ketika Tuhan kita datang, Yesus Kristus menebus kita. Dia memulihkan kita, membawa kita kembali kepada hubungan hidup.
Sehingga dengan demikian saudaraku, kita bukan saja masalah sakit penyakit Tuhan selesaikan, tapi persoalan utama menyebabkan sakit penyakit dan kematian, dosa itu dan ketiadaan hidup itu telah Allah pulihkan bagi kita. Ketika kita bertuhankan Yesus Kristus, kita dilahirkan menjadi anak-anak Allah, kita diberi hidupnya Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Jadi dengan jelas Alkitab mengatakan saudaraku tentang tubuh jasmani kita, bahwa tubuh kita telah dilepaskan dari segala sakit penyakit dan kelemahan karena Tuhan Yesus telah menanggungnya. Kebenaran ini tidak akan menjadi realita bagi anak Tuhan kalau mereka tidak mempercayai firman ini, tidak mengaplikasikan. Mendengar firman Tuhan, tidak menjadi pelaku firman, tidak bertindak berdasarkan firman Tuhan. Maka hal ini tentu tidak akan menjadi realita. Sama seperti Tuhan Yesus datang membebaskan kita dari dosa. Dan tidak semua anak Tuhan merdeka dari dosa. Karena hanya mereka yang tetap dalam firman dan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Yang kedua, apa kata firman Tuhan tentang tubuh jasmani kita? Yang kedua, Alkitab mengatakan bahwa tubuh kita telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Dan dijadikan bait Allah, bait Roh Kudus, rumahnya Allah. Bayangkan, Allah sudah membeli tubuh kita dengan harga yang lunas dibayar. Yang dikatakan kepada kita dengan jelas di dalam 1 Korintus pasal 6, saudaraku dikasihi Tuhan. 1 Korintus pasal 6, saya mulai dari ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau terjemahan kita, dengan tubuh dan rohmu kalau terjemahan teks aslinya. Bapak saudaraku, jadi tubuh kita ini telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Bukan saya sekadar dibeli, tapi dibeli untuk dimiliki oleh Tuhan Allah. Dimiliki berapa? Untuk didiami oleh rohnya. Oleh Allah yang hidup dan sempurna, yang kudus itu berkenan mendiami tubuh kita ini. Telah dia membeli, membasuh kita dalam darah Kristus, menguduskan kita dalam rohnya yang kudus. Oleh itu saudaraku, tadi pertanyaan awal saya mengatakan, apa kata firman Tuhan tentang tubuh jasmani kita? Bolehkah sakit penyakit kelemahan berkuasa atasnya? Tentu tidak boleh, saudaraku dikasih Tuhan. Sebab poin kedua jelas memberitahu kepada kita bahwa tubuh kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Bahkan Allah menjadikan tubuh kita rumahnya, bait rohnya yang kudus. Untuk apa? Tentu untuk melakukan perkara-perkara yang Allah kehendaki, saudaraku. Bahkan kita mundur ke ayat 19 mengatakan, atau tidak tahukah kamu, 1 Korintus 6 ayat 19, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi dikatakan tubuh ini bukan milik kita semata-mata, saudaraku. Bukan kita saja, roh kita juga kita diam itu, tapi roh Allah yang utama, pemilik utamanya Tuhan Allah. Buat apa Roh Kudus diam di tubuh ini? Tentu dengan tujuan itu melakukan apa yang kehendaki. Nah, bagaimana kalau tubuh ini sakit dan lemah? Tentu kan tidak bisa melakukan, tidak bisa persembahkan hidup kudus dan berkenan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita menyadari bagaimana Tuhan melakukan perkara ajaib dengan tubuh kita ini. Supaya kita bisa tetap dalam kesehatan. Kita bisa menjaga kesehatan yang bermula, bersumber dari Tuhan. Poin yang ketiga Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang tubuh jasmani kita? Yang ketiga adalah roh kita bersatu dengan Roh Kudus mendiami tubuh jasmani ini. Apa implikasinya? Apa yang disampaikan dengan kalimat ini saudaraku? Yang hendak saya sampaikan adalah begini Bapak Saudaraku. Tubuh kita tidak saja telah ditanggung sakit penyakit kelemahan oleh Tuhan kita di kayu salib. Juga tidak saja telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar dan Roh Kudus mendiam di baitnya. Tapi juga antara roh kita dengan roh tubuh menjadi satu mendiami tubuh ini. Artinya ada hidup ilahi, ada hidup kekal yang mendiami tubuh jasmani ini. Sebuah kehidupan yang pasti membawa dampak kepada seluruh tubuh jasmani ini. Para kekasih Kristus. Tapi sekali lagi poin yang ketiga ini saudaraku seperti poin sebelumnya baru bisa diakses ketika umat Tuhan itu mempercayai firman ini sepenuhnya dan menghayatinya. Memiliki firman dalam hati menjadi firman iman. Orang benar hidup oleh iman. Firman iman ini firman iman. Firman yang menjadi makanannya. Dihidup oleh firman itu. Firman yang memiliki hidup kekal.
yang rohnya sudah lahir menyatu dengan roh Allah menjadi hidup kekal. Hidup itu akan bawa dampak kepada tubuh jasmani ini. Dan itu agar supaya hidup kekal yang kita miliki dalam roh kita berdampak kepada tubuh jasmani ini, tentu jiwa kita, pikiran kita harus diperbaiki dengan firman Allah. Dengan kata lain, firman Tuhan yang kita miliki dalam hati harus bisa menguasai pikiran kita, mengubah pola pikir, cara pikir kita. Sehingga pikiran kita dikuasai firman Allah, pikiran ini menggunakan otak menggunakan sistem saraf ini untuk mengontrol metabolisme tubuh kita ini. Bahkan lebih dari itu dia bekerja melampaui pemahaman rasio kita tentang sistem kerja tubuh ini. Dan kemampuan hidup kekal yang tidak bisa dipisahkan dari roh Allah, roh Tuhan itu pasti mensuplai tubuh ini. Sehingga tubuh ini berfungsi dengan baik, saudaraku dikasih Tuhan. Apa yang saya katakan ini diteguhkan juga dengan dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 saudaraku ayat yang ke-11 dengan tegas mengatakan kepada kita saudaraku dikasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan begini dengan sebuah kalimat yang seharusnya tidak demikian, tapi ada anak Tuhan itu tidak masuk ke situ gitu. Maka dia menggunakan kata demikian. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Tentu saudaraku, kita yang sudah di dalam Kristus, kita sudah lahir baru oleh roh dan firman Allah, menjadi milik Allah, memiliki hidup dari hidupnya, menjadi keluarga Allah, kembali kepada sumber penopang hidup itu sendiri. Maka kita tidak saja mengatakan jika roh dia, dan memang roh Tuhan, roh dia, roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati, telah diam dalam kita. Maka roh yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari orang mati, bukan lagi akan tapi sedang menghidupkan tubuh kita yang fana ini oleh rohnya yang diam di dalam kita saudaraku. Ini tidak saja bicara tentang masalah tubuh kebangkitan, tapi ini bicara tentang roh Allah sudah dalam diri kita. Roh Allah dalam diri kita, dia akan memvitalisasi, menopang tubuh ini berfungsi dengan baik. Agar kita bisa menggenapi apa yang Allah kehendaki saudaraku dikasih Tuhan. Allah menghendaki agar kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan hidup kudus berkenan kepada Allah. Hidup tentu tidak ada kematian di dalamnya. Hidup tentu sesuatu yang aktif, yang bisa berguna untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Hidup itu bicara sesuatu yang beri kekuatan dan kuasa. Dan hidup itu adalah hidup dari roh dan dari firman Allah itu sendiri saudara-saudaraku. Jadi poin ketiga, mari kita sadari Alkitab mengatakan kepada kita bahwa roh kita yang bersatu dengan roh Allah itu mendiami tubuh yang sama ini. Tubuh yang sama ini, roh kita yang memiliki kesadaran roh Allah, memiliki hidup kekal ini akan bawa dampak kepada tubuh ini. Sebagaimana roh Allah itu memberi dampak kepada tubuh ini. Buat apa? Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, manusia Allah yang perkasa. Mari kita sadar akan kebenaran ini. Agar kita boleh hidup menggenapi apa yang Bapa kehendaki. Paling tidak dalam konteks ini, mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi sekali lagi di poin ketiga ini saudaraku, bagaimana hidup kekal yang kita miliki, hidup dari roh Allah itu berdampak kepada tubuh ini. Maka jiwa kita, pikiran kita harus memiliki firman Allah, dimulai dengan hati yang percaya kepada firman yang diajarkan kepada kita. Kita mengimani, kita memiliki firman-firman itu menghidupkan kita. Ketika dia menghidupkan, dia menjadi mindset kita. Mindset inilah yang mempengaruhi sistem kerja otak kita, yang mempengaruhi metabolisme tubuh ini. Bahkan sekali lagi, setelah di bawah alam sadar kita, dia bekerja. Ketika tidur metabolisme ini bekerja sebagaimana dia harus bekerja. Dan roh Allah ikut menopang di dalamnya. Nah itu bekerja melalui hidup dan roh Allah yang sudah menjadi hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia Allah yang perkasa. Mari kita menyadari akan prinsip penting, prinsip dasar utama. Tuntunan Alkitab bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kesehatan. Menjaga tubuh kita tetap sehat sebagaimana Allah kehendaki. Jadi saudara-saudaraku dikasih Tuhan, mari kita menyadari kebenaran ini. Mari. Nah setelah kita mendapat penjelasan beberapa poin di atas tadi disebutkan, apa yang harus kita lakukan Pak Bon, Pak Pendeta?
setelah mengetahui apa yang telah Tuhan perbuat terhadap tubuh jasmani kita ini. Bapak ibu saudara-saudaraku, sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui Rasul Yakobus dengan tegas mengatakan kepada kita, janganlah kita hanya jadi pendengar firman, mari kita jadi pelaksana firman itu, jadi pelaku firman. Kalau tidak, apa yang Tuhan firmankan tidak akan menjadi realita bagi hidup kita. Pelaku di sini artinya kita bertindak berdasarkan firman itu dengan mengakui, mempercayai, melaksanakannya, mendeklarasikannya. Dengan membuat mindset pola pikir kita dengan firman. Jadi pelaku firman Tuhan. Hidup oleh firman itu. Kalau tidak, maka kebenaran ini tidak akan menjadi realitas kita, saudaraku. Ini berarti, saudaraku, yang harus kita perbuat adalah kita harus menjalankan otoritas atas tubuh kita ini sesuai dengan firman Tuhan katakan. Jangan izinkan apapun yang merusak tubuh ini masuk ke dalam tubuh kita. Secara praktisnya kalau kita sedang menghadapi sebuah kelemahan atau fisik ini atau diserang oleh sebuah virus atau sakit penyakit, kita manusia umumnya akan mengatasinya dengan cara obat. Tapi kita harus menggunakan firman itu sebagai penuntun utama kita. Kita harus menjaga tubuh ini, jangan izinkan penyakit itu berkuasa. Bagaimana caranya? Dengan memiliki firman itu menjalankan otoritas. Dan perintahkan dan tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan nyatakan virus itu tidak berkuasa. Virus itu mati dalam tubuh kita. Itu jadi pelaksana firman ini, saudara. Kita harus menjalankan otoritas tubuh kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak boleh memperlakukan tubuh ini dengan cara-cara yang bukan dari arahan Tuhan, bukan dari firman Allah, saudaraku. Itu terbatas. Sekali lagi, saudaraku, itu adalah pilihan yang apa boleh buat pilihan terakhir ketika sudah tidak bisa mengakses akan anugerah yang luar biasa ini, saudaraku. Saya sangat merindukan sebagai saudaraku menggunakan kebenaran itu hidup, firman itu hidup. Sehingga kita semua bisa akses ke sana. Ketika menghadapi sakit penyakit kelemahan fisik, yang pertama saya lakukan adalah ingatlah firman Tuhan. Dan jauh lebih baik lagi sebelum ada sakit penyakit atau menjaga, memiliki kesehatan dari Allah, itu jauh lebih utama. Jauh lebih utama. Kan pepatah dunia mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita bukan saya mencegah, tapi hidup dalam realita kesehatan yang sudah Tuhan perbuat atas kita. Nah, ketika kita berhadapan dengan sebuah kelemahan sakit penyakit, gunakanlah firman Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam iman. Tentu untuk sampai ke sana, saudaraku, kita tidak boleh melangkahi tahap awal. Memiliki firman Allah. Memiliki pemahaman firman Tuhan yang tepat. Mempercayai. Sebab firman Allah hidup dan berkuasa. Kalau ini ada pada Bapak Ibu dan kita semua, tentu kita sungguh-sungguh ada di dalam, bukan saja dalam perlindungan ilahi, tapi kita sedang menjalani hidup di tubuh ini dengan kuasa dan hidup dari Allah. Oh, hidup dari roh dan firman Allah. Bayangkan pencipta langit bumi mendiami tubuh ini. Tentu dia akan membawa dampak kepada seluruh sel-sel tubuh ini. Sampai kita selesai melakukan tugas panggilan kita. Sungguh Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Jagalah kesehatan tubuhmu dengan firman Tuhan. Dengan firman Allah. Dengan firman Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Saudaraku dikasih Tuhan menerima berkat dari Tuhan. Dan jika ada di antara Bapak Saudara yang sakit. Kalau Bapak Ibu sudah percaya ketika kita berdoa bersama. Bahwa Bapak Ibu mengalami kesembuhan. Maka kesembuhan itu akan terjadi padamu saat itu juga. Saat ini juga saudaraku. Saat ini juga. Asal Bapak Saudara percaya ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan meneguhkannya. Tuhan menyembuhkan. Sebab doa tanpa iman tidak ada hasilnya. Sebab itu saya ajak saudaraku. Saudara yang percaya bahwa saudara akan mengalami kesembuhan. Pada saat ini ketika you percaya ketika kita berdoa bersama di dalam nama Tuhan. Sedang menaruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Maka kesembuhan akan jadi milikmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih itu firman-Mu yang menyatakan tentang tubuh kami sepenuhnya telah Engkau lepaskan dari sakit penyakit dan kelemahan. Bahkan lebih dari itu dibeli jadi milik-Mu, dikuduskan menjadi rumah kediaman Roh-Mu. Bahkan Roh-Mu menjadi satu dengan roh kami mendiami tubuh ini dengan hidup ilahi.
sehingga tubuh ini boleh berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapak. Oleh sebab itu kami bersyukur, sangat bersyukur, dan sakit, penyakit, dan kelemahan tidak punya hak atas tubuh setiap kami. Dan olehnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan semua sakit penyakit, tinggalkan setiap anak Tuhan menaruh tangannya di bagian yang sakit. Tinggalkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus. Engkau tidak punya hak atas tubuh yang sudah menjadi milik Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua virus sakit penyakit saya nyatakan mati di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh dan jadilah sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, ulurkan tanganmu, teguhkan berkat-Mu atas kami. Turunlah segala berkat anugerah yang limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Turun ke atas kita semua. Memenuhi roh, jiwa dan tubuhmu. Sungguh rohmu dikuatkan, jiwamu disegarkan, tubuhmu dihidupkan dan disehatkan dengan kesehatan ilahi. Pekerjaanmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, studimu diberkati. Kemanapun kamu melangkah, kaulah saksi kebangkitan yang kuasa hidup Kristus. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, patuhi prokes yang pemerintah tetapkan. Tapi lebih dari itu semua, jangan mengabaikan firman Allah. Sebab dialah hidup kita. Dialah kesehatan kita. Melebihi perlindungan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Amin.